Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan karya kami. Sebelum itu kami akan membacakan kutipan dari sebuah tokoh yaitu Joseph Crouch yang berisi, teknologi memungkinkan populasi yang besar. Populasi yang besar sekarang membuat teknologi menjadi sangat diperlukan. Oke, sesudah itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai ketua yaitu David Parsoran Selai dengan NIM E00201130. Saya Aditya Wisnu dengan NIM E00210007. Saya Davina Kesutramita dengan NIM E00211127. Oke, kami mengambil judul yaitu Optimalisasi Pelayanan Publik di Indonesia melalui Kartu Si Pintar. Kepanjangannya Sistem Pemersatu Layanan di Indonesia tanpa repot. Oke, latar belakang yang ini adalah pertama adalah perkembangan teknologi. Kita tahu bahwa perkembangan teknologi zaman sekarang tuh semakin mutakhir sekali, banyak seperti kayak gadget dan yang lain-lainnya. Dan yang kedua yaitu menurunnya mobilitas akibat pandemi. Menurunnya mobilitas akibat pandemi ini sangat meresahkan masyarakat di seluruh dunia, khususnya dalam pelayanan publik. Jadi agak terbatas pelayanan publik di sebuah negara, khususnya di Indonesia. Dan yang ketiga itu pelayanan publik yang kuno. Kita tahu bahwa pelayanan publik di Indonesia itu sangat kuno, sangat ribet banget. Contohnya seperti kayak BPJS, KTP, SIM, dan yang lain-lainnya menggunakan sistem yang kayak 1111 dan dengan ini, dengan ada kartu Si Pintar, akan mempermudah layanan publik menjadi satu tanpa ada terpisah-pisah seperti itu. Untuk rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana penerapan satu sistem untuk semua layanan publik di negara lain. Yang kedua ada bagaimana urgensi dan sistem kerja Kartu Si Pintar dalam optimalisasi pelayanan publik di masa sekarang. Untuk berikutnya tinjauan pustaka. Yang pertama ada optimalisasi. Menurut pendapat Singresu S. Rao, John Wiley, dan Sons, optimalisasi adalah suatu proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi. Dalam hal ini, optimalisasi terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah proses permudahan dan pengefektifan pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat melalui Kartu Si Pintar. Kedua adalah pelayanan publik. Menurut Lembaga Administrasi Negara, pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah, dan lingkungan, badan usaha milik negara ataupun daerah dalam bentuk barang atau jasa. Dan yang terakhir, ada teknologi. Teknologi itu merupakan suatu ilmu pengetahuan terapan yang bertujuan untuk menciptakan suatu inovasi baru untuk memberikan kemudahan pada manusia itu sendiri. Teknologi dalam hal ini adalah dengan memberikan inovasi dari pemerintah, yaitu Kartu Si Pintar yang tujuannya untuk mengoptimalisasikan pelayanan publik di Indonesia. Untuk metode penulisan, jenis penulisan kami menggunakan penelitian hukum normatif, metode penulisan kami menggunakan metode penelitian terapan, jenis data kami menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik analisis kami menggunakan teknik analisis data kualitatif, teknik pengelolaan data kami menggunakan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Yang terakhir ada kerangka berpikir, kami menyimpulkan bahwa tujuan Kartu Si Pintar adalah mengoptimalisasi pelayanan publik dan memberikan pelayanan yang lebih fleksibel. Yang kedua ada fungsi dari Kartu Si Pintar itu sendiri, yaitu merangkap fungsi dari inovasi kartu-kartu yang sudah ada sebelumnya. Oke, langsung masuk ke pembahasan. Pembahasan pertama yaitu adalah penerapan satu sistem untuk semua layanan publik di negara luar negara lain. Oke, kelompok kami mengambil contoh ada 6 negara. Yang pertama itu ada negara Malaysia. Negara Malaysia itu negara Asia Tenggara, salah satu negara Asia Tenggara yang menerapkan sistem ini dengan konsep single identity number. Di Malaysia ini sejenis kartu yang digunakan, nama kartu itu MyCard. Fungsinya untuk seperti ada keamanan sidik jari, sidik mata, rambut, dan bisa menjadi kartu ATM, surat izin mengemudi, dan e-payment. Nah, kartu MyCard ini tuh sangat
efektif diterapkan di Malaysia. Yang kedua adalah Jerman. Kita tahu bahwa Jerman adalah negara maju di Eropa. Nah, di Jerman ini menggunakan sistem juga sama, yaitu sistem ini bentuknya kartu, yaitu namanya Personal Ausweis. Nah, untuk mendapatkan kartu ini, penduduk di Jerman harus berusia 16 tahun ke atas. Sama halnya kayak di Malaysia, fungsinya yaitu sebagai identitas sendiri untuk bertransaksi dan yang lain-lain. Dan sistem ini sudah sangat efektif diterapkan di negara Jerman. Nah, yang ketiga adalah negara Amerika Serikat. Kita tahu bahwa negara Amerika Serikat adalah negara dikuasa dengan penduduk terbanyak nomor 3 di dunia, sudah menerapkan sistem ini. Sistem di Amerika Serikat ini bernama Social Security Number atau SSN. Nah, untuk mendapatkan SSN ini, masyarakat di Amerika Serikat harus sudah berumur 15-16 tahun ke atas. Nah, fungsinya sama seperti dicontohkan, sama seperti kayak identitas diri, keamanan, bertransaksi, dan lain sebagainya. Dan di Amerika Serikat sudah efektif diterapkannya ini. Dan yang keempat ada negara Inggris. Negara Inggris kita tahu negara maju di Eropa dengan sistem kerajaan pemerintahannya. Nah, sistem ini sudah diadakan pada tahun 2003 dengan meluncurkan kartu, yaitu kartu National Identity Register. Fungsinya sama seperti tadi untuk keamanan, untuk bertransaksi, dan lain sebagainya. Dan di negara Inggris itu sudah sangat efektif. Oke, yang kelima ada Thailand. Kita tahu Thailand adalah salah satu negara Asia Tenggara. Sama seperti Malaysia sudah menerapkan juga sistem ini dengan bernama kartu identitas smart yang berfungsinya sama juga untuk seperti SIM mengemudi, keamanan sosial, asuransi, data-data perpajakan, dan lain-lainnya. Nah, di Thailand ini sudah efektif karena dapat memenuhi kebutuhan layanan publik di Thailand. Yang terakhir ada Italia. Italia negara di Eropa Barat yang kita kenal sebagai negara pizza, terkenal kulinernya. Nah, sudah menerapkan ini dengan namanya itu kodis fiskal. Untuk mendapatkan kodis fiskal ini, warga negara tuh udah dapat sejak kelahirannya. Dan fungsinya sama seperti di negara-negara lain dan sudah sangat efektif. Nah, intinya penerapan satu sistem ini tuh sudah sangat efektif di negara lain. Nah, oleh sebab itu kami menciptakan kartu Si Pintar untuk mempermudah mobilitas pelayanan publik di Indonesia. Yang selanjutnya ada urgensi dan sistem kerja kartu Si Pintar dalam optimalisasi pelayanan publik di masa sekarang. Poin yang pertama yaitu urgensinya. Sektor pelayanan publik kini telah mengalami banyak perkembangan yang sangat pesat. Presiden Joko Widodo telah pada masa jabatannya, beliau mengeluarkan beberapa kebijakan kemudahan pelayanan publik diantaranya di bidang pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan lain sebagainya. Kebijakan pelayanan publik tersebut lebih menekankan dan berfokus pada bantuan dan jaminan untuk masyarakat yang kurang mampu. Maka dari itu, sudah terbukti bahwa kebijakan tersebut sudah dapat berjalan dengan baik. Dan sebuah kartu jaminan adalah bentuk real dari kebijakan pelayanan publik tersebut. Presiden Joko Widodo pada saat masa jabatan yang pertama, beliau meluncurkan kartu program perdananya yang dikenal sebagai 3 kartu sakti. Yang pertama ada KIS, Kartu Indonesia Sehat. Yang kedua ada KIP, Kartu Indonesia Pintar. Dan yang ketiga ada Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Selain ketiga kartu tersebut, Presiden Jokowi telah meluncurkan kartu lagi yang berjudul Kartu Prakerja. Prakerja ini bertujuan untuk memberikan bantuan pelatihan atau pembekalan kompetensi kerja dan kewirausahaan serta memberikan sedikit insentif secara non-tunai bagi masyarakat. Banyaknya bantuan dan jaminan pelayanan publik tersebut dalam bentuk kartu dirasa masih belum dapat dinyatakan fleksibel. Kira-kira sekarang ini terdapat lebih dari 4 kartu bantuan dan jaminan pelayanan publik yang terkadang bagi sebagian masyarakat merasa penggunaannya terkesan tidak praktis.
Masyarakat yang akan menggunakan kartu sakti di berbagai bidang pelayanan umum harus mengantongi banyak kartu, di mana kartu tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kami membuat rancangan kartu SIM Pintar untuk memberikan pelayanan publik yang lebih fleksibel, sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan publik dengan lebih optimal. Kartu SIM Pintar, kartu SIM Pintar ini akan mencakup beberapa fungsi dari kartu-kartu sebelumnya, yaitu dari KIP, KIS, dan KKS yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Selain itu, kartu SIM Pintar akan mengatur di bidang perpajakan karena urgensinya dalam bidang ini kasus korupsi uang pajak yang dilakukan oleh oknum pejabat yang sekarang ini marak dilakukan itu tidak meninggalkan jejak. Dengan dibuatnya SIM Pintar ini akan jika ada perbuatan dari oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab, maka akan memberikan seperti jejak digital untuk sebagai bukti kejahatan. Selain itu ada bidang pelayanan umum. Di bidang pelayanan umum ini, kartu SIM Pintar akan bekerja sebagai e-payment yang nantinya dapat digunakan untuk pembayaran fasilitas bis umum, KRL, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, SIM Pintar ini memiliki potensi untuk meningkatkan kepraktisan dalam penggunaan pelayanan publik saat ini. Jadi, kartu SIM Pintar ini akan memudahkan masyarakat dalam menggunakan pelayanan publik yang tentunya bersifat lebih fleksibel. Dan yang kedua ada sistem kerja kartu SIM Pintar dalam optimalisasi pelayanan publik. Sistem kerja dari kartu SIM Pintar ini mempunyai gambaran besar seperti kartu-kartu yang telah ada di Indonesia, namun masih terpisah-pisah seperti kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat, dan kartu Keluarga Sejahtera. Nantinya kartu-kartu ini akan disatu padukan menjadi kartu SIM Pintar yang akan mendapatkan tambahan-tambahan fitur dari e-money seperti itu. Produk kartu ini berbasis digital, dapat dijalankan karena menggunakan media kartu yang ditanami teknologi yang bernama Integrated Circuit. Nantinya, teknologi SIM Pintar kartu SIM Pintar ini menggunakan sistem mata uang berbentuk rupiah yang diaplikasikan ke dalam kartu ini. Pemerintah menggunakan sistem balance-based product untuk merekam dan memanipulasi data elektronik yang terdapat di dalam kartu SIM Pintar yang berupa representasi nilai uang di dalam. Setiap proses yang dilakukan diperlakukan sebagai proses debit atau kredit yang tujuannya untuk memanipulasi saldo terkait transaksi yang dilakukan. Untuk fitur di dalam kartu SIM Pintar ada kemampuan untuk transfer saldo, ada otorisasi online untuk memvalidasi setiap transaksi yang dilakukan terutama kepada hal-hal yang menyangkut kritis. Information collection, fitur ini digunakan untuk memudahkan pemerintah melacak penggunaan dari kartu SIM Pintar melalui transaksi yang akan dilakukan pemilik kartu kepada merchant tertentu. Ada sistem pengisian ulang untuk menambah saldo yang di dalam kartunya. Ada single currencies, yaitu hanya currencies rupiah, tidak ditambah-tambah, dan multiple application, itu maksudnya pembayaran yang dapat digunakan dalam berbagai macam hal. Proses transaksi SIM Pintar ini pada dasarnya pada pertukaran data dua media elektronik, yaitu kartu dari pengguna yang sudah ditanami chip sehingga berfungsi sebagai input atau output dari transaksi terhadap terminal merchant yang nantinya akan dibagikan pada merchant-merchant yang sudah bekerja sama. Jenis-jenis transaksi kartu SIM Pintar secara umum meliputi 1. Penerbitan dan pengisian mata uang. Penerbitan yang dilakukan oleh pemerintah, lalu pengisian mata uang yang nantinya bisa dilakukan oleh pemegang kartu SIM Pintar melalui tempat-tempat yang sudah bekerja sama dengan pemerintah. Cara penggunaan kartu SIM Pintar ini pertama dengan pengguna men-tap kartu SIM Pintar kepada terminal merchant, lalu terminal itu nanti akan memeriksa saldonya. Apabila saldonya tercukupi, maka transaksi dapat dijalankan. Seperti itu. Kartu SIM Pintar ini adalah gambaran dari kartu SIM Pintar. Tujuannya untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan memberikan pelayanan yang lebih efisien.
dan fungsinya merangkap fungsi dari inovasi kartu-kartu yang sudah ada sebelumnya. Kesimpulan dari kartu si pintar ini, di era Society 5.0 ini banyak dijumpai pelayanan publik menggunakan inovasi-inovasi teknologi yang berbasis digital untuk menyelesaikan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang menghubungkan dunia maya dengan dunia nyata. Negara lain telah menerapkan pelayanan publik berupa Signed Identity Number. Tujuan dari si pintar yaitu mengoptimalkan pelayanan publik dengan memberikan pelayanan yang lebih efisien dan fleksibel, sehingga tidak ada lagi kartu yang berjalan sendiri-sendiri menurut bidangnya. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, kami mengharapkan dukungan dari pemerintah dalam mewujudkan rancangan kartu si pintar yang kami rancang sebagai upaya mengatasi ketidakpraktisan kartu pelayanan publik yang ada di Indonesia dan mengoptimalkan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, kami juga mengharapkan kerjasama dan dukungan masyarakat dengan mahasiswa dalam rangka pemberian sosialisasi dan pengenalan terkait rancangan kartu si pintar untuk mengoptimalkan pelayanan publik sebagai wujud inovasi dari era Society 5.0. Kemudian presentasi KTI dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai Ketua Davin Gerald dan anggota kelompok Davina dan Aditya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Om Swastiastu, Namo Buddhaya.